apa? Adventist, Saksi Yehova, Mormon atau apa? Oh, bukan sekte penyembah patung pastinya. Ya jujur saja, sekte apa kamu? Bentar, saya luruskan dulu. Iya, Langsung saya aja jujur kepada bukan gerejanya, dari sekte penyembah patung. Emang siapa penyembah patung di sini? Kamu nanti saya tunjukkan kalian. Makanya ditanya Protestan juga ada patung. Ya, FC Boy. Kamu ditanya kamu gereja Iya, apa? memang di gereja ada patung, tapi bukan untuk menyembah Oke, ya. kamu gereja apa Beda. ditanya? Ini anak-anak TK Ya, saya saya turunkan. dari Diajak bicara enggak, masuk bukan ngobrol. anak TK ya. Pertanyaannya itu memang Enggak, tendensius, enggak. memancing keributan soalnya. Coba, kamu gereja Loh, apa? ini mau Protestan? dijawab di Gereja mute apa? terus. Kamu gereja Ya, apa, saya Boy? dari gereja Reform, Protestan. Oke, Reform gitu Nah, itu selesai. aliran teologi Calvinis ya. Gini, udah cukup. Kamu Nggak usah reform sekte panjang-panjang. apa gitu? Tanya Karena gerejamu. gini ya. Ya izin Oke, bertanya. lanjutkan Karena reform sekte itu banyak perempuan. sekte juga ya. Reform itu banyak sekte loh. Ada Gemim, GPM, Gemit. Oke, Itu bentar. bukan. Udah. Jangan diperpanjang. Reform itu. Ini kenapa yang orang boleh- mau jawab tapi di mute Bentar. terus ini? Reform itu yang boleh cerai kawin lagi, betul? Reform itu. Itu gereja ada di Gemit. dalam penyembah patung Gemit, itu. Aku ada bentar. datanya. Bentar, kamu gereja apa? Aku ada Reform datanya gerejanya ya. apa nama Kalau gerejanya? dari yang penyembah patung kan bisa cerai Bentar. dengan alasan apa Bentar, saja. FC Boy. Oke, nanti kita tunjukkan Termasuk kalau patung. tidak suka lagi bisa cerai. Oke, nanti kita tunjukkan apakah gereja Katolik menyembah Ya, patung. nanti saya juga tunjukkan ya. Oke, nanti kita kasih data. Kamu di Reform gereja apa? Karena Reform ini banyak nama gerejanya. Silakan. Si Boy, kamu gereja apa? Reform. Iya, aku dari di Maluku ya, gereja GPM Protestan Maluku. GPM. Oke, GPM itu menikah. Kalau ajaran mereka itu menikahkan orang yang cerai. Betul? Nah, malah izin bertanya. Di GPM ternyata ada patung ikan juga ya. Di GPM ada patung ikan. Boleh saya Oke, bukti? munculkan. Iya, ada patung ikan, ada Sudah, patung sudah. keong ada, Nah, tapi ini kita GPM. nggak sujud GPM untuk itu ya. berdoa ya. Jangan sujud-sujud kamu. Fokusnya Kalian nggak bukan mengarah sujud. ke patung itu ya. Kamu bilang patung, kamu bilang. Oke. Nah, ini Kita GPM nggak ini. fokus pada patung itu ya. Itu hubungannya apa itu di gereja dengan ikan itu? Hubungan ikan dengan gereja apa hubungannya? Coba itu GPM itu, silakan. Itu kan dekorasi, itu kan hiasan ya, dekorasi Hubungannya mimbar. apa? Iya, itu kan Ikan hubungannya dengan itu. gereja Itu kan dengan mimbar keselamatan ya. apa? Apa Itu kan hubungannya? mimbar. Nah, itu kan Iya, mimbar di itu pun mana diinjak-injak ayatnya? kan. Ya. Oke, di mana dasar ayatnya? Kalau di kalian itu patung udah Sekte diinjak-injak, Protestan- dicium. Sebentar, isi boy. Sekte Disujudi. Protestan kan sola scriptura, ya. Nah, saya minta di mana ayatnya yang Coba. menyuruh? PT Perpuluhan, betul. Sebentar saya dulu. Hubungan gereja dengan ikan apa? Kalau ikan itu kan ada itu lambang kekristenan juga kan ada ikan itu iktus kan. Oke, berarti kalian itu mengutamakan ikan dalam gereja. Enggak, aku kan udah bilang itu enggak dekorasi lagi, bukan oke. untuk disembah. Kayak di kalian kan hubungan salib patung dengan untuk gereja masih disujuti, hubungan kan? enggak? Bentar. Kalau di dalam gereja itu ada salib, itu hubungannya ya salib itu adalah Yesus disalibkan di situ. Nah, Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah gereja. Ini ada hubungannya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itulah disebut gereja. Nah, hubungan ikan yang percaya kepada Kristus bagaimana? Bagaimana kamu menghubungkan dengan Yesus? Bagaimana kamu menghubungkan ikan dengan Yesus dengan gereja? Silakan. Kasintiul panggil ambulan, telepon 66. Kasintiul jangan dipotong dulu. PT Perpuluhan. Biarkan dulu. Kasintiul. Aduh ini. Paman Elang. Bentar dulu. Bukan Biar Paman dipanggil ambulan. Biar dipanggil ambulan dulu. Iya. Sambil ambulan jalan Paman Elang, Kasih saya Tio. mau tanya Paman PT. Mana ambulannya? Ambulan. 10 detik aja Paman Bentar dulu, Elang. kasih Tio. Tanya Itu ini. siapa yang tadi ngomong? Jangan ya? lari kemana-mana. Jangan dulu. Damai. Jangan lari dulu pindah. Saya nggak mau. Jangan pindah topik. Oke. Coba. Silakan. Hubungannya gereja dengan ikan dengan Yesus. Kau jawab dulu. Tadi kan aku udah jawab ya Hubungannya mengenai ikan itu dengan kan. Yesus. Iya, jangan bertanya terus, ini orang mau jawab. Iya. Jawabannya apa? Goreng itu Elang, ikan goreng. Ya orang lagi makanan- mau jawab, kamu tanya terus. Iya jawab dulu. Silakan. Iya, tadi di awal saya sudah ini ya, sedikit singgung mengenai ikan itu kan simbol juga, simbol dalam kekristenan pada abad Simbol apa dia? Simbol mula-mula ya. keselamatan atau bagaimana? Jangan kau. Semua banyak simbol.
Itu tuh Semua kemah makanya juga aku jelasin, begitu. kamu jangan potong-potong, botol. Enggak. Oke, hubungannya dengan Yesus apa? Hubungannya dengan Yesus dengan gereja apa ikan ini? Sabar, aku Hubungannya jelasin dengan ya. Yesus. Kalau simbol ikan itu kan digunakan oleh orang Kristen mula-mula untuk menandai iman secara rahasia. Karena pada saat itu mereka itu dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi. Nah, kata iktus itu sendiri lebih itu utama ikan ada daripada artinya. Yesus Lebih- Kristus enggak, bukan masalah aku lebih paham utama. Kita kan pakai salah satu. Lebih Siapa paham. yang bilang Itu lebih lebih utama? besar nih. Itu lebih besar ikan daripada salib. Loh, itu kan mimbar. Lebih Mimbar besar kan ikan harus lebih daripada salib. besar. Patung-patungnya tuh tengok tuh. Masa Bentar dulu, Esi. mimbar Hubungannya ikan mimbarnya dengan keselamatan lebih apa? kecil dari Hubungannya- kamu. Hubungannya ikan dengan keselamatan apa? Botol, kalau Silakan. dijawab itu jangan di mute. Enggak, jangan kemana-mana kamu. Kamu jangan kemana-mana. Kamu melebar kemana-mana. Hubungannya ikan dengan keselamatan apa? Melebar gimana? Dari tadi orang jawab cuman fokus kepada ikan. Kau turun di bawah Nateka, belajar lagi di bawah. Ngawur kau ngomong kemana? Ya, turun anak TK. Turun anak TK. Enggak berbobot jawabannya. Naikin dulu dia. Silakan kau pilih. Silakan kamu pilih. Silakan. Apa? Kamu dari gereja Naikin apa? dulu sih tadi. Naikin Oke. dulu tadi. Enggak usah, enggak ada apa-apa. Nanti anak TK Oke. Silakan, pilih Apa, kamu dari Ella? gereja apa? Silakan. Gereja sudah ku bilang saya dari gereja Tuhan. Mau apa lagi dari gereja Tuhan Yesus? Di mana kamu terdapat ada nama gereja Tuhan Yesus? Coba buktikan dulu. Di mana di dalam Alkitab ada gereja Katolik? Di mana kamu terdapat gereja Tuhan Yesus di PGI? Jadi begini Elang, kan kau sudah bilang sendiri gereja itu adalah kumpulan atau pengikutan. Kau tanya gereja apa? Nah ini Elang, terbang sana terbang sini juga kau. Udah, kamu ngomong. Silakan sama saya kasih sama Damai Sejahtera. Damai Sejahtera mau menanggapi Billy? Nah, tunggu damai sejahtera apa ini Bisa, Katolik atau aman, orang. Protestan? Oke. Tapi saya tadi cuma mau tanya Dengan itu sebuah Paman senjata. PT itu ikan apa gitu? Ikan goropa kah atau ikan apa? Ini Itu ikan aja tadi, kerapu Paman ya. Elang. Ini ikan kerapu sama sapu-sapu namanya kalau di Ambon katanya. Oh, oke. Thank you. Lanjut Paman Elang. Silakan. Silakan. Saya sudah selesai. Silakan. Isi- Giliran kamu untuk berdiskusi Datang, sama Paman. Billy. Silakan. Soal wadah saja, saya pengen dengar kebenaran pemahaman terkait oneness tuh apa ya gitu. Silakan. Begini, saya jelasin ya, brother, saudaraku ya. Saya kalau yang mengatakan kalian penyembah patung itu dari saya boleh, karena saya itu tidak memakai ajaran Tritunggal. Nah, kalau saya masih memakai ajaran Tritunggal lalu saya menyerang kalian penyembah patung, saya itu hilang harga diri. Saya malu. Tapi saya kan nggak mau menyerang Katolik. Nah, kalau memang kan apa yang dilakukan Katolik itu kan bukankah itu ajaran bapak-bapak gereja? Nah, kalau memang itu adalah ajaran bapak-bapak gereja yang harus ditunduki, kenapa Protestan yang lain tidak tuh ikut kepada Katolik? Itu pertanyaan saya. Mereka kan masih memegang teguh ajaran bapak-bapak gereja yaitu Tritunggal. Kenapa mereka harus protes orang menyembah patung? Bukankah itu adalah ajaran bapak-bapak gereja? Itu dulu yang saya ingin tahu. Naikin dulu Protestan yang lain. Silakan dulu Elang. Naikin dulu Elang. Aduh, ada dengan Damai Katolik lah. kejar dia. Di sini. Coba damai. Di mana Iya, Paman. kejar ajaran gereja Tuhan Yesus apanya? Jangan Mereka pakai mengajak saya. apa mana ajaran gereja Tuhan Yesus? Coba kasih tunjuk dia sama dia. Oke. Jadi tadi Paman Billy Kejar bilang bahwa ajarannya. Paman Billy ini dari gereja Tuhan Yesus ya. Bisa detailkan gereja Kristus itu di mana dalam Alkitab? Lalu kemudian jelaskan ternyata mereka tuh masih bereksistensi sampai sekarang dan itu adalah tempat di mana saya bernaung. Dipahami ini Sudah? pertanyaannya? Silakan. Jadi dasar keselamatan kita itu tergantung dalam Yakobus 2:26, iman dan penurutan. Nah, bukan label, bukan gereja atau denom, bukan. Nah, itu kalau saya. Kalau mungkin kalau kalian dari Katolik ya silakan untuk memproklaim bahwa Katolik itu ada. Mana ajaran gereja Tuhan Yesus itu? Mana ajaran tertulisnya? Mana? Silakan. Ajaran tertulis gereja Tuhan Yesus. Mana ajaran tertulisnya? Buktikan datanya. Begini saudaraku Elang. Begini saudara. Keselamatan itu bukan Satu kali. Tunjukkan ajaran tertulis gereja Tuhan Yesus. Buktikan datanya. Tuhan Yesus Apa nggak membangun ajaran label. yang kamu buktikan? Mana? Coba kau tunjuk bahwa Tuhan Yesus membuat label. Oke, Nggak ya, ada. tunjukkan datanya. Datanya mana? Datanya.
Ya nggak ada. Keselamatan itu ya Kalau Komis di bawah 26 jualan iman. cilok. Bukan Udah label. kalau di bawah jualan cilok, nggak ada. Itu tempat Paman kecil Elang namanya ada di Semak. bawah kayaknya katanya ini kan Protestan yang Avengers Di itu. bawah aja. Nggak Ada yang request tuh tapi Paman kalau Elang bawah-bawah. Avengers. Saya naikkan Protestan yang cerdas lah. Kalau orang-orang goblok itu nggak perlu dinaikkan. Kalau kita tidak bawa data, itu namanya debat kusir. Capek kita capek. Surat nadi Selamat kita ini malam, nggak ada malam gunanya. semuanya. Ya, nggak ada gunanya. Selamat malam Pakai datanya. Om Superlim. Ada yang naik nih Paman Elang. Ya, silakan tanggapi. Silakan. Ini sama nih. Halo. Wanes juga ini, silakan. Sama ya, temannya Om Billy ya. Gimana? Bicara Alkitab aja, saya cuma pakai Alkitab. Oke. Silakan. Tunjukkan di dalam Alkitab. Damai. Sebentar dulu. Ya Paman Elang. Gini ya, kalau main data jangan tafsir Alkitab ya. Yang tertulis itulah dia yang kita pahami. Jangan yang tidak tertulis. Contohnya, Yesus itu adalah anak. Ya, Yesus itu adalah anak Allah. Jangan kau bilang nanti itu yang tertulis Yesus anak Allah, Yesus bukan Bapa artinya. Alkitab ya, secara letterlet. Jangan kemana-mana Superlim. Kejar damai, saling mengejar argumen. Silakan. Oke, Paman Elang, saya bisa tawarkan metode diskusinya. Jadi kita dengar dulu dasar di dalam kitab suci, Wanes tuh ini gitu. Lalu kita kritisi. Ya, Nah setelah itu ya, kita ya, ajarannya berikan silakan. penekanan gitu. Bisa begitu ya Paman Elang ya. Nah Ya, silakan Paman Superli memberikan dasar keyakinan soal Wanes ini pengajarannya. Disilakan. Ya, pakai Udah paham ya, ayatnya Paman Superlim ya? Pakai pendasaran ayat. Ya. Apa itu Wanes itu? Cemilan apa itu? Intinya itu adalah yang menjadi identitas pemahamanmu. Kami Iya, sederhanakan apa dalam itu? Wanes. Wanes itu apa? Cemilan model apa itu? Oke, saya coba jelasin sedikit ya. Betul Paman memahami bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, betul? Ya, Oke, itulah Wanes. Silakan pertanggungjawabkan. Ayatnya gitu. Damai, di mana Ya, ayatnya? iya Paman. Iya. Silakan tunjukkan di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Silakan. Oke, berapa menit ini dikasih? 5 menit. 5 menit saya kasih. Oke, jangan dipotong ya. Oke, kasih dari Taruh dasar ayatnya timernya. biar dibacakan. Paman Elang, kalau cuma tunjukin ayat kayaknya 2 menit aja. Taruh timernya 5 menit. Ya, Kelamaan silakan. Paman Elang. 2 Ya, menit 5 aja. menit Itu kan aja cuma kita tunjukin kasih. ayat kan. Nggak apa-apa. Oke lah, siap. Nanti 5 menit, 5 menit. Oke. Jadi saya mau mulai dengan kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 bahwa Tuhan itu esa. Itulah dasar saya mau bicara soal Tuhan saya yang saya percaya, yang saya imani. Berdasarkan Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu esa. Nah, Tuhan yang esa ini mulai dijelaskan dari Kejadian 1. Pada mulanya Allah ini kita nggak tahu apa dia bagaimana, tetapi ada yang mau ngomong? Ya, silakan. Nggak ada yang ngomong, silakan aja. Silakan ngomong. Ya, pecah konsentrasi kalau orang lagi bicara, kan udah dikasih Nggak waktu. ada yang menanggapi kamu, nggak. Nah, kamu bawa ayat, Nggak. bacakan. Gini super Udah di mute dong, Oke. di mute lah. Ini siapa yang naik ini? Oke. Mute Kamu aja bawa dulu. ayat, lalu bacakan ayatnya, ya. Udahlah, Jangan- udah tahu semua. Ini Nggak, sudah nggak. Kalau sudah sudah tahu, dikomal kamu kok. berarti hafal ayatnya. Oke, silakan. Kalau sudah tahu berarti kamu hafal ayatnya. Silakan, Superlim. Ini nggak bisa ini ya. Tak mau kabur tuh. Iya, coba kasihlah kalau sudah kasih waktu 5 menit ya sudah saya punya waktu toh. Ya, bacakan Gimana ayatnya sih? ya. Bacakan ayatnya. Kamu bawa ayat, Ini bacakan. bukan sekolah latihan membaca, Lang. Ini diskusi. Kau di bawah, Aduh. kau di bawah, di bawah. Gak ada guna ngomong kayak gitu. Gak ada guna, betul, serius. Psst,
apa yang kamu katakan itu sesuai nggak dengan yang tertulis di Alkitab? Itu loh. Sesuai atau tidak? Itu yang kita mau diskusinya enak. Jangan semua udah bisa baca. Ada juga orang yang nggak ngerti, nggak tahu isi Alkitab, ya. Oke, silakan RTS. Orang-orang bodoh saya malas nanggapi orang bodoh. Paman Elang, izin kenalan dulu sama Paman RCS. Saya lupa ya, beliau apa ya, Wanes juga atau Protestan yang lainnya. Paman RCS, sorry, kenalan sedikit ya Paman ya. Selamat sore kawan-kawan. Paman dari mana, Paman? Wah, dari GBI. GBI, oke. Sorry, saya agak cepat ya. Apakah ini kelanjutan dari yang sebelumnya, Paman Superlim, terkait pemahaman Wanes itu, atau gimana, Paman? Yohanes 8 ayat 24. Oh, jadi Paman setuju bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, begitu? Iya, resumnya Oke. seperti itu. Silakan bawa itu aja ya, bawa ayat yang menegaskan konsep pemahaman itu, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Silakan bawa ayatnya. Aduh, gimana ya? Aku Meninggal. nggak bisa. Meninggal, silakan. Nggak bisa. RTS. Nggak, aku nggak suka ganti pertanyaan lah. Kalau nggak mau ganti pertanyaan, aku nggak selera gitu. Begini loh, kami orang Katolik Host, boleh mengatakan saya bahwa masuk sebentar dulu, pertanyaan baru? Paman. Galang. Jangan. Saya Galang, ini dulu. biarkan dia dulu, Galang. Ya, sorry, lagi di tengah jalan ini Paman Galang. Kalau berhenti kan nggak enak ya. Oke, Paman RCS, kami memahami, mengimani, percaya terkait Trinitas itu ya, Tritunggal. Kenapa? Karena punya pendasaran yang tegas, yang jelas di dalam kitab suci. Nah, sekarang Paman ini hadir, bawa satu pemahaman yang baru, mengatakan bahwa Trinitas Tritunggal itu nggak benar. Jesus only, hanya Yesus saja. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya pada soal modalism itu ya. Hanya cara, tetapi satu pribadi, yaitu Yesus. Kok agak lain ya? Nggak salah dong, kami minta, oke lah, kami pengen dengar. Berikan ayat dalam kitab suci yang mendukung pemikiranmu itu. Silakan. Iya. Aku dan jawab itu cara paling sederhana Yohanes 8 ayat 24. Kalau mau cara yang Oke, sangat dibacakan sangat satu-satu aja komplikasi, dulu. Kita kita bacakan ya. masuk Yohanes original berapa tadi? teks gitu. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat Yohanes 24. Yohanes 8 8 ayat 24 ya. 24. Mm-mm. Paman yang mau baca atau saya yang baca? Atau orang lain yang baca? Lihat orang lain yang baca, aku nggak bisa ini satu device. Oke. Siapa? Paman PT bisa bantu? Aman PT, perpuluhan bisa bantu. Jadi lektor. Ya. Oke, Yohanes baik. berapa? Angkat gini. Yohanes 8 ayat 24 katanya Paman. Yohanes 8 ayat. Oke. Sebentar ya. Betul ya Paman RCS ya, Yohanes 8 ayat 24. Oke, Yohanes 8 ayat 24 ya. Oke, saya bacakan ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sudah. Oke, silakan berikan penjelasan bahwa ayat ini mendukung pemahaman Paman bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Coba di mana upaya untuk kami yang lain memahami seperti Paman pahami? Silakan. Pada ayat itu, pada sebagian diksinya, Yesus mengatakan akulah dia. Jargon atau diksi akulah dia di dalam seluruh Alkitab itu hanya diucapkan oleh Yahweh. Itu satu ya.
Nah, ketika Yesus berkata seperti itu, ya, dengan diksi persepsi Alkitab tentang diksi akulah dia, itu sudah jelas menunjukkan dia adalah Jorhevape itu sendiri. Ini cara yang mudah, itu aja. Silakan Damai Sejahtera, apakah sesuai ayat yang dibacakan tadi? Silakan kejar dengan argumennya. Damai Sejahtera, buka mic-nya. Halo Paman Elang, saya agak Ayat yang iklan ini. dibacakannya itu Sorry. sesuai nggak dengan argumennya? Itu bantah di situ. Oke, bagi saya beliau berkesimpulan kan karena katanya akulah dia itu. Sesuai nggak apa argumennya? Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Anak. Sesuai nggak ayat yang dibacanya? Itu kejar di situ. Nah, itu. Iya, karena di ayat itu merujuk pada akulah dia, ya dia Yesus itu sendiri, bukan serentak langsung merangkum Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah dia. Itu satu oknum loh. Coba jelaskan bahwa di dalam ayat itu ada 3 oknum yang berbeda dan merujuk pada satu oknum. Silakan. Jadi Yohanes Bapa, 8 ayat 2. Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Sudah. Silakan tunjukkan bahwa di dalam ayat yang itu yang Paman bawa, Yohanes 8 ayat 24, merujuk pada 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan merujuk pada akulah dia, satu pribadi. Karena di situ hanya adalah satu oknum saja, akulah dia. Jadi kan coba perjelas bagi kami untuk paham, oh ternyata di situ ada 3 pribadi juga yang tidak tertulis, tetapi misalnya tersirat atau tidak eksplisit ternampak ya, tapi secara implisit. Karena bagi kami ini nampak jelas itu merujuk pada satu oknum, akulah dia itu ya akulah Yesus di situ. Dalam konteks apa? Ayat itu Yesus bicara kepada siapa dan dia berbicara tuh maksudnya apa? Kan begitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba diasumsikan merujuk pada 3 pribadi? Kenapa, Paman? Kenapa diasumsikan merujuk pada 3 pribadi? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akulah dia itu. Kenapa? Silakan. Jadi tadi aku sudah jelaskan di dalam ayat itu ada diksi akulah dia. Cuma dari respon yang ada kuliah nggak ngerti. Jadi aku mau tanya dulu, diksi akulah dia itu hanya diucap Jorhevape, setuju atau tidak? Buka aja mic-nya Damai. Om Damai buka aja. Saling tanya jawab aja. Paman Elang, izin ya, saya ada ini obrolan dengan istri baru nyampe pulang. Kayaknya dia aja, kasih kesempatan dia aja untuk apa tadi pertanyaannya? Dia bertanya sama kamu. Pertanyaannya Paman biasa diulang? Gini, Yohanes 8 ayat 24, tadi aku memberikan penjelasan tentang sebuah diksi yang diucapkan Yesus, akulah dia. Pertanyaanku, ya kan, karena dari respon yang ada aku melihat seperti itu, aku bertanya, statement aku, diksi akulah dia hanya diucapkan oleh Jorhevape di dalam seluruh perjanjian lama, setuju atau tidak? Benar atau salah? Silakan. Oke, jadi saya tidak setuju ya, itu pertama. Karena ini terlampau tidak konsisten. Kalau kita lihat seluruh kitab suci, peristiwa bagaimana ketika Yesus merujuk pada dirinya sendiri sebagai pribadi, itu ada juga dalam kitab suci. Soal akulah dia ya. Akulah dia yang akan kamu salibkan nanti. Akulah jalan, itu merujuk pada dia. Jadi kalau ketika ada orang bertanya, siapa kamu siapa? Ya Yesus bilang akulah dia. Dan itu artinya apa? Kayak saya sederhanakan ya. Apakah saya tidak bisa bilang akulah dia ketika ada orang bertanya kepada saya, saya mendengar ada seorang yang ya orangnya mungkin sedikit lebih dewasa, tahu menjelaskan. Siapakah dia? Dan saya datang, saya bilang ya akulah dia. Dan apakah ketika ada orang-orang yang datang, ini konteksnya ada orang yang datang kepada Yesus loh. Betul nggak konteksnya?
Saya mau tanya dulu, konteks ayat ini, kata-kata Yesus itu, apakah bukan jawaban dari orang yang mau bertanya kepada Yesus? Betul atau tidak? Jawab aja, betul atau tidak? Betul ya? Iya, itu jawaban Jadi kalau Yesus ada terhadap orang yang sekelompok orang. Iya, berarti di situ merujuk pada Yesusnya pribadinya kan. Nah, sekarang PR Paman bantu kami memahami bahwa ketika dia bilang akulah dia, itu artinya merujuk pada aku adalah Bapa itu sendiri, aku adalah Roh Kudus itu sendiri, dan aku adalah firman itu sendiri. Silakan. Tadi pertanyaan aku setuju atau tidak. Lalu tidak setuju. Udah jawab ya, saya udah jawab. Jawab sekarang dong pertanyaannya. Jangan Maksud aku gini. beratnya tuh maju loh. Jangan kemana-mana. Tunjukkan bahwa Maksud aku dengan begini. Yesus mengatakan akulah dia, itu artinya aku adalah Bapa itu sendiri, aku adalah Roh Kudus itu sendiri, dan aku adalah Yesus itu sendiri. Silakan. Maksud aku begini. Jangan Ketika kita maksud menyatakan- Paman menurut ayat itu ya, jangan menurut ayat yang Paman bawa. Kan Paman kan dasarnya kitab suci kan. Jangan kemana-mana lah. Kasihan loh, ini ada 144 juta orang yang dengar. Silakan. Kalau diskusinya seperti ini, aku bicara dipotong, aku nggak bisa, ya? Gimana? Ya, kami nggak bisa kalau lari-lari soalnya Paman. Nah, gini, Kalau lompat RCS, nggak bisa ya. tadi bentar. RCS tadi pertanyaanmu sudah dijawab. Sekarang dia balik tanya. Apa yang ditanya kau jawab. Jangan kau lari kemana-mana itu. Yang ditanya kau jawab, kau terangkan. Silakan. Aku ngomong ya. Tadi aku bertanya terakhir direspon. Tapi ketika kita membahas Alkitab, kita setuju atau tidak setuju, dasarnya harus ayat Alkitab. Itu maksud aku. Silakan. Oke, nggak apa-apa Paman Elang. Jadi Paman yang bawa ayat itu untuk membantu argumentasi Paman bahwa Bapa itu sendiri, Putra itu sendiri, Roh Kudus itu adalah Yesus. Betul kan? Nah, sekarang kami uji. Ayat itu ternyata merujuk pada Yesus saja, bukan merujuk pada Bapa, bukan merujuk pada Roh Kudus di dalam konteks ayat itu. Itu kan? Nah, sekarang Paman mau masih kekeh nih. Masih mau berkeras hati bahwa itu merujuk pada Bapa itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Nah, sekarang pertanggungjawabannya adalah tunjukkan bahwa di dalam ayat itu Yesus mau mengatakan akulah dia, artinya Bapa itu adalah aku, Roh Kudus juga adalah aku. Paham kan? Takutnya nggak paham ini. Atau paham tapi nggak mau jawab karena tidak ada. Nah, ini kan yang berat kan? Kebiasaan RCS itu. Dia tanya kita harus setuju sama dia. Biarkan dulu Mas. Biarkan. Kalau udah nyerah nggak bisa jawab itu nyerah namanya. Kalau nggak bisa jawab meninggal atau mencret berak celana. Kita kasih waktu kamu untuk bicara. Silakan. Tadi kan aku bilang, setuju atau tidak bahwa diksi akulah dia itu hanya diucapkan oleh John F. Harvey. Setuju atau tidak? Kalau setuju, nggak masalah. Kalau tidak setuju, kasih ayatnya. Masa nggak ngerti? Kalau Rocky Gerung bilang itu dum gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Aku kan udah bilang tadi nggak setuju karena menurutmu itu hanya diucapkan oleh Yesus. Kenyataannya Yesus juga mengucapkan akulah dia, dan itu berarti bukan Bapa itu sendiri. Beda antara Yesus Bapa dan Yesus, kan gitu kan? Kan tadi sudah saya bilang tadi nggak setuju. Itu akulah dia itu bukan hanya diucapkan oleh Bapa, karena di dalam ini ayat yang Paman bawa ini itu justru diungkapkan oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi jangan maksa-maksain yang nggak sama gitu. Fatal. Yang Ketika fatal saya bilang akulah dia, lalu tiba-tiba ada teman saya bilang akulah dia. Ada orang lagi bilang akulah dia. Nah, apakah ini merujuk pada satu oknum? Ini kan lucu kan? Ketika Bapa bilang akulah dia, lalu Yesus bilang akulah dia, lalu apakah itu dua oknum yang sama yang mengatakan itu? Ini keanehan yang logis ya. Sudah ya. Ya, silakan. Aku- Jadi dijawab ya di dalam ayat itu yang mengatakan bahwa ada tiga oknum, Bapa akulah dia, Yesus
Roh Kudus akulah dia, silakan. Aku tadi ngomong diksi akulah dia di seluruh perjanjian lama hanya diucapkan oleh Yahweh. Kan itu tadi statement aku. Setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, kasih ayatnya di perjanjian lama bahwa yang ku bilang itu adalah salah. Kalau setuju nggak ada masalah. Tapi persoalannya tidak tahu dasarnya tidak setuju, tidak dari perjanjian lama dalilnya, malah kepada ayat itu konteks-konteks. Ngerti nggak arti konteks? Aneh. Gimana bisa nangkap? Oke, saya nangkap ya. Paman bilang, saya setuju gak kalau di dalam konteks perjanjian lama, ini saya bold ya, perjanjian lama, ada kata-kata akulah dia. Nah, yang tidak logisnya apa? Yang barusan paman bawa itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Silakan. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Injil Yohanes itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Silakan. Langsung aja, nggak usah bernarasi sia-sia. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Wah, kalau Perjanjian baru, gini betul. diskusinya Perjanjian aku nggak baru mau betul. lah. Jangan kabur ya, jangan kabur, tenang aja. Kita pelan-pelan. Ditanggapin Itu aja, perjanjian ditanggapin aja pertanyaannya. Jangan diskusinya gini. Kalian dulu yang bermain skill di sini, saling mengasah di RCS. Kamu kan namanya RCS ini, ya, reading apa namanya RCS? Reading apa nih? Sudah Iya. tingkat tinggi nih. Jangan Jangan kayak kabur. Malikil ya, nanti kabur lagi kan. Janganlah. Semoga Wanes yang ini agak lain lah gitu. Saya harap begitu ya. Silakan. Gini host, aku kan sudah bilang lanjutkan. Hal remeh-temeh itu perjanjian lama perjanjian baru itu nggak usah disebutkan, wasting time gitu loh. Lanjut. Apa yang lanjut? Yang ditanya tadi sudah kamu dijawab nggak, Damai? Dia belum jawab Paman Elang. Nah, dijawab dulu baru bisa lanjut. Silakan RCS. Yohanes itu di dalam perjanjian baru, yang ku minta di dalam perjanjian lama. Lanjut. Saya tidak bantah soal perjanjian lama ya. Tetapi yang saya bantah itu konteks lain. Saya udah bilang kalau Paman mengatakan ini saya tidak setuju dalam pengertian kalau ini dikatakan oleh Yesus, oknum di situ adalah Allah, seperti yang perjanjian lama ya. Saya bilang di situ Yesus. Yesus yang bicara di situ akulah dia. Bukan Yahweh, bukan Allah. Dalam pemahaman Yahweh konteks merujuk pada Bapa ya, Allah ya. Nah, di situ saya bedakan di situ Paman. Nah, Paman kan menduga mau mengartikan bahwa di dalam perjanjian baru ini pun dalam Yohanes 8 ayat 24 itu adalah Allah itu sendiri. Karena konsekuensinya berat loh kalau mengatakan itu adalah Allah Bapa. Berarti yang berkarya Yesus ini kalau benar-benar diidentikan sebagai Allah Bapa itu sendiri, coba maknai peristiwa pembaptisan Tuhan itu. Di situ ada Yesus, ada suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, dan itu adalah suara Bapa, dan ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Gimana? Coba dijelaskan. Coba dipahami kalau bisa. Kalau memaksa bahwa pribadi Allah dalam perjanjian lama itulah Yesus. Yesus itu sendiri. Allah Bapa. Coba, saya mau dengar. Silakan. Di perjanjian lama, fonetik Bapa itu adalah sebutan, generic name, ya. Bukan itu pertanyaan saya Om. Ya. Jangan lari lah, jangan lari ya. Paman Elang, coba tolong diatur Paman. Coba Jangan lari. pertanyaannya begini, di mana di perjanjian lama Yesus itu dikatakan Bapa? Itu maksudnya tertulis seperti itu. Maka RCS. Mau ya Paman RCS kan mau membangun keyakinan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, gitu. Atau Yesus adalah Yahweh itu sendiri, betul? Betul kan? Nah, saya bilang ini ada konsekuensi yang sangat fatal. Fatalnya di mana? Saya beri contoh peristiwa pembaptisan Yesus.
di situ ada ditergambarkan dengan jelas pribadi lain selain Yesus, yaitu suara yang dari surga Bapa ya, dan ada Roh Kudus. Saya kan minta coba Paman jelaskan bagaimana memahami ada 3 realitas pribadi yang tampil ya dalam sejarah keselamatan itu. Ada 3, bukan Bapa itu sendiri, bukan hanya Yesus dalam pengertian Yahweh itu sendiri. Seperti itu loh, dipahami atau belum ini Paman? Ini gimana Paman RTS? RTS. Paham nggak nih? Coba. Kalau nggak paham, coba ulangi lagi biar saya pahami gitu. Enggak, aku ngerti maksudnya. Oke, silakan dijawab kalau udah mengerti. Aku ngerti maksudnya. Cuma yang buat aku bingung dan heran, kenapa dia tidak mengerti yang ku maksudkan, atau kenapa dia menolak? Kenapa dia menolak kisah-kisah di Perjanjian Lama dikaitkan dengan Perjanjian Baru? Kenapa? Itu yang aku buat bingung, buat aku bingung. Paham? Kalau mau secara straightnya, ya kan, yang menyelamatkan Israel baik di Perjanjian Lama dalam makna rohani maupun di dalam Perjanjian Baru kita Israel rohani, ya kan, itu adalah Jorevave itu sendiri, hanya satu, tidak ada yang lain. Kenapa nggak nangkap itunya gitu loh? Makanya kalau mau kembali kepada tentang pembaptisan itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya kan, di situ ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kan gitu ya. Lalu ada roh yang tampil dalam rupa burung merpati sebagaimana Matius 1 ayat 33. Makanya aku tadi coba mundur ke Perjanjian Lama tentang literal Bapa. Bapa itu menunjuk kepada, kalau konteksnya menunjuk kepada yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Bapa yang kita bahas. Tapi kalau konteksnya menunjuk pada pendusta kejahatan, itu Bapa juga, tapi bukan Bapa itu. Terlalu sulit ya, terlalu sulit karena itu adalah sebuah peristiwa kan, tidak bisa dibantah bahwa ada 3 pribadi yang berbeda dalam. Sebentar dulu, saya mau tanya yang lebih sederhana. Ketika Yesus berkata baptislah itu ya, Matius perutusan itu kan 28, Matius 28. ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah itu artinya seperti formula baptis di ini saya bilang ini kenapa banyak sekali, tapi pulang nanti takutnya tersinggung lagi. Sebenarnya benih-benih Wanes ini sudah ada dari sini. Formula baptisnya Pantekosta ya, yaitu Yesus Kristus kan. Nah, coba tunjukkan bahwa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu merujuk pada satu pribadi. Silakan. Jadi perlu dibedakan antara hakikat Yesus. Matius 28 amanat agung dari sisi linguistiknya itu menunjukkan kepada satu entitas, ya, hanya menunjuk kepada satu entitas atau satu pribadi, yaitu Yesus. Bapa bukan pribadi, Roh Kudus bukan pribadi. Dengarkan dulu Damai. Bentar. Bapa bukan pribadi, Yesus bukan pribadi, Roh Kudus bukan pribadi. Yang pribadi itu siapa? Atau gini, Bapa bukan pribadi, Anak bukan pribadi, Roh Kudus bukan pribadi. Yang pribadi itu siapa? Jadi yang ku sebut tadi begini, dalam Matius 28, Bapa itu bukan pribadi, Roh Kudus bukan pribadi, yang pribadi itu hanya Yesus. Oke? Anak juga bukan pribadi. Bukan pribadi, oke. Saya gambar nanti ya. Kenapa? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu generic name. Begitu. Bukan proper name. Oke, keren. Aku hanya membantu aja ya. Oke. Silakan tanggapi. Yang pribadi itu Yesus. Ini pribadi. Ini pribadi. Jadi ini Bapa. Ini Anak. Ini Roh Kudus. Oke, baik. Yang Allah di sini mana? Yang Allah. Allah di sini mana yang Allah? Kita saya hidupkan aku dulu sebentar ya.
Oke, baik. Yang Allah, yang satu Allah ini yang mana satu Allah ini? Dengar kan suara saya? Yang satu Allah, yang hakikatnya Allah di sini siapa? RCS. Bisa saya bantu nih? Ini iya, nggak apa-apa. Itu 1 Korintus pasal 12 kan gitu ya? Enggak, di gambar saya ini yang Allah mana? Yang Allah ini Yesus yang hanya Allah. Ini kan tadi generic name, panggilan, ya. Oke, anak juga panggilan, Roh Kudus juga panggilan. Ini bukan pribadi tadi ya. Yang pribadi itu hanya Yesus. Yang Allah di sini Yesus. Allah itu kan generic name. Oke, yang Allah di itu sini bukan Allah. proper name. Yang Kalau Allah itu, yang Allah mana? Yang Allah biar kita tulis Allah ini, Yesus Allah. Nah, dari tulisan itu, yang Allah itu mana? Kan begitu. jangan Itu diulang-ulang. nggak ada situ Allah. Jadi dari sini nggak ada Allah. Kamu sebenarnya nggak mungkin. Nekat juga kamu nih. Aku udah Gantian cakap ya, gantian cakap ya. Yesus pribadi. Yesus Bapak itu generic name. Nih. Anak itu generic name. Roh Kudus generic name. Artinya panggilan saja. Yang Allah itu siapa? Yesus kan? Siapa yang Allah di sini? Oke, gantian cakap ya. Iya, kan. Kata Allah itu adalah generic name. Oke. Bapa, Anak, Roh Kudus juga generic name. Bisa nggak nangkap sampai di sini? Nangkap. Allah itu bukan proper name. Ketika kata Allah diletakkan dalam sebuah kalimat, contohnya Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itu berarti kata Allah di situ dalam kalimat itu bukan kata Allah dilepas dari kalimat, bukan. Kalimat itu yang menggunakan kata Allah itu berarti menunjuk kepada proper noun, yaitu John Evave. Ngerti nggak sampai di sini? Oke, Ketika di sini saya gambar. kata Allah itu berdiri sendiri, nggak bisa bertanya yang mana yang Allah, karena Allah itu hanya generic name, sebutan umum, gitu. Lanjut. Enggak, saya pertegas di sini. Jangan tahu kok kata benda generic name kemana-mana kamu nggak. Nah, Yo He Pape. Nah, ini siapa Yo He Pape ini? Sini. Siapa? Yesus kan? John Evave adalah Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, ini Elohim juga. Oke. Sekarang Yesusnya di mana nih? Yesus di mana? Hati-hati penggunaan kata Elohim, penggunaan kata Allah. Jangan dilepas-lepas tunggal Suara saya dari terdengar. kalimat yang ada. Enggak, sekarang Bisa kita nangkap bahas. nggak? Justru saya nggak nangkap, makanya nggak bisa saya gambarkan. Saya membantu. Mari aku jelaskan. Aku jelaskan. Yang di layar itu kan ada tulisan John Evave, betul? Ya, ini. Lalu di bawahnya host menuliskan ini Elohim, kan gitu. Oke. Nggak bisa seperti itu. Yang benar Karena yang yang mana? host tunjuk, Yang benarnya bagaimana? yang host Yang benar. tunjuk. Kalau bro mau menyatakan itu Elohim, masukkan dalam sebuah kalimat utuh. Yahweh adalah Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau host hanya menarik Ini jangan kata habisin buku saya. Yahweh, Oke, kita gambar pelan-pelan. Ini saya buat kata lagi. Elohim, nggak bisa bernarasi seperti itu ya. Elohim itu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Oke, sekarang kita bicara Yesus. Yesusnya di mana di sini? Yesus, kamu menjelaskan Yesus gimana? Yesus gimana? Tadi yang pribadi tadi. Ada yang bilang udah gini gimana? Sabar, ini kita mau pelan-pelan teman-teman. Ini kita diskusin. Yo, silakan. Pertanyaannya apa sih? Yesus di mana? Yesus ini Maksudnya di mana? apa? Yesus yang kau bilang Yesus itu adalah Bapa, Yesus yang adalah Roh Kudus, Yesus yang adalah Anak. Bagaimana dia saya gambarkan? Yesus itu Allah bukan? Oretan-oretanmu itu kacau balau, host. Ini sesuai dengan perkataanmu. Tapi kamu yang ngomong kacau balau, kamu sendiri kamu. Itu dari perkataanmu ini yang saya tuliskan ini. Ini satu aja aku buktikan, kamu kacau balau. Ini Itu tulisanmu yang terakhir.
Oke, kita mulai dari nol. Hemat waktu. Silakan. Oke, Yesus ini tadi kita kan mau menunjukkan hanya Yesus. Yesus kan hanya Yesus kan, Yesus only. Hanya Yesus. Jadi Bapa itu siapa? Anak itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Bapa itu adalah suatu istilah yang menunjuk kepada Jod Hevave dalam arti yang positif, bukan Bapa pendusta. Ini ya. Yang kedua, Oke. anak itu juga sebutan atau generic name menunjuk kepada Yesus, di mana Yesus adalah Jod Hevave itu sendiri yang menyelamatkan, yang dijanjikan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, Roh Kudus itu juga generic name, oke, yang menunjuk kepada Jod Hevave itu sendiri, karena Jod Hevave adalah Roh, gitu. Sedangkan yang di Kimpu yang saya buat kau macam apa? Bos, bentar dulu, kasih itu. Teman Lang, saya bantu Bentar dulu damai. Beli dulu bodrek 1 papan, mau saya minum sekali 1 papan. Makanya supaya Paman Elang nggak pusing, saya mau bantu membahasakan apa yang beliau paham. Jangan dulu. Apa? Yesus. Ini dipanggil generic name yang adalah Bapa tadi kan? Oke. Betul? Yesus itu proper name. Oke. Yesus proper name. Oke, proper name. Proper name. Oke, name ya. Oke. Anak ini siapa? Anak ini anak generic name. Yesus nggak punya anak. Enggak. Yesus nggak punya anak. Loh, saya nggak ada mengatakan Yesus punya anak. Enggak. Kan ada dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28. Matius 28. Ya, anak itu Ya. ini siapa ini? Anak ini. Ini anak. Anak menunjuk kepada Yesus yang adalah pribadi. Oke, Yesus pribadi ya. Oke, Roh Kudus. Roh Kudus juga generic name menunjuk kepada Allah yang adalah Roh. Allah di sini artinya Jod Hevave. Roh Kudus ini Yesus berarti Yod Hevave. Yesus Ya, irisannya begitu. Oke, Yod Hevave. Yod. Gimana cara menulis Yod Hevave? Oke, nih. Nah, yang di sini yang Allah itu adalah hanya Yesus, betul? Betul kan? Gimana? Ulangi. Yesus itu Terakhir. Yod Hevave yang adalah Allah itu, yang adalah Roh, betul? Iya. Yesus datang ke bumi itu dalam bentuk roh atau materi? Dalam bentuk non materi. Dia datang dalam bentuk roh. Kalau roh itu punya tulang, punya daging, punya tubuh atau tidak? Ya terserah rohnya mau tampil dalam bentuk apa. Ya, jangan terserah ini apa? Terserah rohnya gimana? Gini, artinya coba. terserah. Kita baca peristiwa itu tertulis sebagai apa. Ketika Jod Hevave menjumpai Musa, dia dalam tampilan apa? Api yang bernyala-nyala pada semak yang terbakar. Ketika dia menjumpai Abraham, dia dalam tampilan 3 laki-laki. Seperti 3 laki-laki. Makanya tadi aku bilang ya terserah dia. Nangkap? Oke, tiga laki-laki itu tiba-tiba muncul atau dilahirkan? Kalau di dalam peristiwa Abraham, ya kan, nggak ada kata tiba-tiba. Hanya tertulis Abraham melihat 3 orang di bawah pohon, begitu. Nggak ada kata tiba-tiba. Oke, berarti kan penglihatan kan? Artinya kan tiba-tiba Abraham melihat. Nah, berarti 3 laki-laki itu yang dikatakan malaikat tadi itu tidak dilahirkan kan? Tidak dilahirkan. Yesus dilahirkan atau tidak? Yesus dilahirkan. Oke, dilahirkan. Dia punya tubuh, punya mata, punya telinga, punya darah. itu sudah bicara mengenai Punya atau tidak? pribadi Yesus, Sama dengan kita. Wah. pribadi Yesus, pribadi Bapa. Kalau soal kata punya, aku nggak mau pakai kata punya. Cuma tertulis Yesus bisa luka mengeluarkan darah. Waktu perutnya ditombak dia mengeluarkan air.
Itu yang bisa Enggak, dijawab. gini, Kalau jangan. Oke, Yesus itu bisa dipegang nggak itu? Yesus dipegang tangannya, kakinya, artinya dia bermateri kan, bisa dapat dijamah, dipegang kan? sewaktu Yesus menolong Petrus yang kelelep di dalam danau itu, dia memegang tangan Petrus. Aku hanya menjawab seperti itu. Apakah Yesus punya daging? Aku tidak mau menjawab seperti itu. Tergantung pertanyaannya. Aku jawab sesuai ayat Alkitab. Kalau Bapak merujuk pada pribadinya. Pertanyaan saya kan jelas. Fungsi Bapak, fungsi anak. Yesus itu kamu bilang tadi roh. Jadi harus bisa Di sini dibedakan Yod kalau Hepape Yesus kan merujuk adalah pada roh. Allah. Berarti Tadi dia kan merujuk pada kamu hakikat. simpulkan di sini Yod Hepape yang adalah roh. Nah sekarang Yesus nih, Yesus itu yang dipanggil Bapa, generic name. Yesus yang dipanggil anak, generic name. Yesus dipanggil Roh Kudus, generic name. Oke, di sini kita sudah final ya. Aku ikuti narasimu. Yesus ini proper name, yang adalah pribadi, yang adalah Allah itu. Oke, iya Yesus ini adalah roh. Kamu bilang tadi. Nah, ketika berinkarnasi ke bumi, dia datang sebagai roh atau sebagai manusia yang punya daging, yang punya tubuh, yang dapat dijamah. Kalau roh itu kan, nih roh kan tidak bisa dijamah, tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat. Itu. Nah, kalau materi ya kan artinya dapat dilihat. Ini materi dapat dilihat, dapat dijamah, dapat disentuh. Oke, itu artinya materi. Ini itu definisi. Nah, sekarang Yesus datang ke bumi ini, dia dalam dalam bentuk roh atau materi yang dapat dijamah. Jadi ayat-ayat itu, jadi yang tadi di atas itu Yohanes 1 itu dia bicara soal hakikat Yesus sebagai sang firman. Akan Yang adalah Allah itu. Aku kembali lagi ya, Bicara soal untuk seperti contoh yang barusan ini, narasi-narasi elang, aku sarankan elang hindari menggunakan narasi kesimpulan itu. Bagus memakai ayat Alkitab langsung untuk menjelaskan sesuatu tanpa menarik kesimpulan. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah roh atau dimensi roh. Kecerdasan dan pengetahuan manusia yang basic pada dimensi ruang dan waktu tidak cukup untuk menjelaskan dimensi roh. Makanya dalam Ulangan 29 ayat 29 kita diwanti-wanti tentang hal-hal tertentu, jangan menjelaskan melebihi apa yang tertulis. Seperti Yesus punya daging, jangan begitu. Yesus ini adalah roh, dia datang sebagai daging atau sebagai roh? Yang ada tertulis, dia datang menyatakan dirinya dalam daging seperti rupa manusia. Itu yang ada tertulis. Oke, ini daging. Di bumi dia daging. Oke, daging. Daging ini roh atau bukan? Kalau daging elang itu materi, tapi daging Tuhan, aku nggak bisa jawab itu materi atau tidak gitu loh. Ya, ngapain diskusi kalau tidak bisa jawab? Ngapain diskusi? Kalau nggak, kamu aja jadi Tuhan. Kamu aja jadi Tuhan. Kamu tulis pendapatmu sebagai firman Tuhan. Aku hanya seturut yang tertulis. Kalau kamu berani menyatakan sesuatu yang tidak tertulis tentang Yang Maha Kuasa, kamu luar biasa gitu ya. Oke, baik. Yohanes 1 ayat 14 itu sak, itu nanti flesh, bahasa Inggrisnya daging. Daging ini dapat dipegang nggak? Dapat disentuh nggak? Ya, aku ulangi lagi. Jawab aja, dapat Satu, ya disentuh, kan? Aku tidak mau menjawab pertanyaan seperti itu. Aku hanya menceritakan satu. Ketika tangan Yesus memegang tangan Petrus yang kelelep, itu satu. Lalu ketika dia menggendong anak-anak, aku hanya menjawab. Aku hanya bisa menjawab seperti itu ya. Kelelep itu apa artinya kelelep? Aku nggak ngerti bahasa kelelep. Tenggelam. Oke, Petrus tenggelam. Oke, kelelep. Oke, baik. Nah, sekarang ini Yesus ini yang adalah roh Yod Epape, dia datang dalam daging yang menangkap Petrus yang kelelep, begitu ya. Berarti dia ini punya tubuh ya, sama seperti kita ya. Betul. Kalau yang punya daging kan bisa, contoh
Kalau RCS kelelep di sungai saya tolong. Nah, itu artinya kelelep nggak bisa berenang, saya bantu, saya pegang. Nah, roh ini punya tubuh atau tidak? Kalau pertanyaan seperti itu punya atau tidak, aku tidak mau menjawab. Cuma kita bisa melihat dari isi Alkitab. Nggak bisa seperti itu, Lang. Hati-hati bahasa Alkitab ya. Nanti kamu masuk kepada Paman Elang, aku punya satu ayat. Aku punya satu ayat sebelum ambulans datang, sebelum ambulans. 2 Yohanes 1 ayat 7. Bentar Paman RCS, bentar. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. baca original teksnya. Iya, itu inilah tadi daging saat. Dia nggak ngakui manusia, daging di sini. Ini daging apa ini? Daging Tuhan katanya tadi kan. Jadi Tuhan itu punya daging, berdaging dia di surga. RCS. Kalau ada pertanyaan menggunakan kata punya, aku tidak akan mau menjawab. Oke. Kenapa? Karena Alkitab tidak mendukung tertulisnya gitu. Daging itu materi atau non materi, coba saya tanya dulu. Nah, materi itu daging itu kan materi ya, yang dapat dipegang. Nah, kalau daging Tuhan berarti daging. Kalau daging di dalam kamus. Apa artinya? Artinya apa? Coba jelaskan dulu. Daging di dalam kamus manusia, gitu ya. Daging bukan dalam bahasa Indonesia ya, tapi dalam bahasa asli flesh itu menunjuk pada sesuatu yang hidup. Itu definisi daging menurut kamus manusia. Lalu kalau dia dikaitkan kepada tubuh dan darah Tuhan, aku nggak bisa menjelaskan apa-apa. Sampai di situ aja. Tubuh dan darah Tuhan. saja dari tadi RCS. Ini sebenarnya sudah banyak 4 pertanyaan nggak pernah kau jawab. Ya kan kita daging itu kan manusia kan, ya tubuh kan. Itu ada 2. Terus apa masalahnya? Manusia dan hewan. Ya, daging itu cuma 2. Manusia dan hewan. Ya udah dijawab aja, intinya Yesus punya bentuk kan. Itu daging. Gimana toh? Kok nggak mau mengucapkan ya? Terus kamu pikir Yesus apa layang-layang? Bingung aku. Ya, silakan RCS. Tentang Yesus, pertanyaan kalian punya atau tidak, materi atau tidak, aku nggak mau menjawab itu kalau tidak ada dukungan ayatnya yang literal. Kalau enggak, kalian akan masuk. Biarkan dulu. Kalian akan terjebak. Kita hargai dia bicara. Kalian akan terjebak masuk kepada hutan rimba, penalaran logis kalian yang ciptakan sendiri yang tidak ada jalan keluarnya. Loh, kalian nggak pernah paham maksudnya tentang itu. gini loh, Om Elang, Yesus tuh manusia bukan? Bukan. Lukas 2 ayat 11. Yesus bukan manusia. Bukan. Waduh, ya, Lukas 2 ayat 11. Loh, kenapa angkat tangan? Oke. Kayaknya jelas baca Lukas 2 ayat 9 dibacakan. Ikut aja ya. Yesus bukan manusia. Oke, baik. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ketika Yesus itu adalah generic name yang adalah Bapak itu. Yesus adalah Bapak, betul. Yesus itu Bapak itu sendiri. Atau bagaimana? Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Oke, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ketika di Taman Getsemane, Lukas, coba baca dulu Lukas 22, Kak Sintiul. Lukas 22, ayat 39 dulu, dari 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Oke, baik. Maka seorang malaikat dari langit. Udah dulu di situ. Nanti kita lanjutkan.
aku dan kamu. Contoh, aku ini elang, RCS ini adalah kamu. Aku dan kamu itu apakah pribadi yang sama atau berbeda? RCS. Oh, iya. Dalam ruang lingkup sesama manusia seperti di Komal ini itu berbeda. Tapi kalau itu dalam isi Alkitab, perhatikan dulu siapa dia, siapa aku, gitu ya. Jadi Dia nggak itu bisa cepat Bapa, mengatakan dia Bapa, berdasarkan aku itu grammar bahasa Yesus. Indonesia, berdasarkan grammar Indonesia dua pribadi yang berbeda, nggak bisa. Karena kita bicarakan grammar manusia untuk menjelaskan dimensi roh. Itu kawan-kawan yang kurang paham. Oke, bentar, galang. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Jangan. Saya selesaikan dulu. Di sini aku ini siapa? Kamu itu siapa di situ? Kalau di sini, ini aku ya Bapakku. Ini ku ini Yesus. Oke. Baru kamu itu Bapa. Oke, berarti aku dan kamu itu apakah pribadi yang sama atau berbeda? Berarti pribadi yang sama ya. Berarti pribadi yang sama di situ kan? Kamu setuju dengan pribadi yang sama, bukan berbeda ya? Betul? Silakan Jadi aja. dalam ayat itu kamu itu bukanlah sebuah atau sesuatu pribadi. Karena kamu di situ menunjuk kepada Bapa yang disembah Israel, dan itu menunjuk kepada Yod-Heh-Vaveh yang adalah roh. Yod-Heh-Vaveh di dalam perjanjian lama ketika dia tidak menampilkan dirinya, menyatakan kehadirannya, dia itu bukan pribadi. Nangkap nggak sampai sini? Tapi ketika Yod-Heh-Vaveh menjumpai Abraham dalam 3 laki-laki, Jangan kemana-mana, jangan kita nggak ke bentar, jangan kemana-mana. Kamu itu berarti Yesus itu sendiri. Aku Yesus, kamu itu juga Yesus. Gitu. aku mau menjelaskan definisi kata pribadi gitu loh. Enggak, jangan pindah dulu ke topik di sini dulu kita. Nanti kita pindah lagi sakit kepala. Ini dulu. Kamu di situ berarti Yesus itu sendiri. Ayat yang tadi kan aku dan kamu kan gitu. Iya. Oke. Aku ini siapa? Yesus kan? Kalau kamu itu siapa itu? Yesus. Kamu itu? Kalau nggak salah di ayatnya tadi itu tolong dibaca karena kecil kali. Oke, baik. Kehendakmu. Iya, Itu oke. kan. Iya, kehendakmu. Berarti kamu itu siapa? Kamu itu menunjuk pada Yod-Heh-Vaveh atau Bapa. Oke, berarti ada Bapak. Bapak itu berarti berbeda dong dengan Yesus. Tidak. Tanya tentang Jangan galang, jangan galang. Biarkan. Biar dia saya buat dia pusing sendiri. Jangan. Dia buat pusing. Oke. Yod-Heh-Vaveh itu Yesus itu sendiri atau siapa? Atau Tuhan berbeda di luar dari Yesus itu sendiri? Udah aku bantu ya. Kan maksudnya host dalam ayat itu menggunakan kata aku dan menggunakan Yesus. kata mu. Ya. Mu yang artinya kamu, kan begitu. Di dalam bahasa Indonesia, di antara kita sesama manusia, aku dan kamu itu berbeda, itu adalah dua pribadi yang berbeda. Benar. Grammar Indonesia benar. Tapi ketika pola grammar Indonesia diterapkan dalam gaya bahasa antropomorf, hati-hati. Antropoformisme. Bukan berarti itu dua pribadi. Periksa dulu, mu itu siapa? Mu itu siapa? Yod-Heh-Vaveh. Yesus Yod-Heh-Vaveh. Yod-Heh-Vaveh. Bentar, Yesus Yod-Heh-Vaveh, baru kamu tadi Yod-Heh-Vaveh. Betul. Betul. Oke, gambar ya. Ini habis buku saya nih. Apalah demi untuk mencerahkan. Paman Elang, nitip 10 detik terakhir ya Paman ya. Nitip 10 detik terakhir nanti. Yesus Yod-Heh-Vaveh, YHWH. Ini aku tadi ya, aku. Iya, Yesus berdoa. Ini berdoa. Ini proposal gimana? Ada yang sudah ini mulai kan? Oke, berdoa kepada siapa? Kamu tadi Kamu di sini. Yod-Heh-Vaveh. Oke, adalah Yod-Heh-Vaveh, YHWH. Oke, Ya. jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, begitu? Iya. Ada masalah apa di situ?
Ada keanehan. Ada berapa Tuhan kalian? Satu. Satu, tapi ini Yesus Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain. Ya, apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan itu adalah suatu keanehan menurut Alkitab? Itu suatu keanehan atau tidak? Keanehan. Keanehan. Bagaimana dengan peristiwa? Bentar, jangan diganggu dulu. Ya. Tuhan Bagaimana peristiwa? berdoa kepada Tuhan. Itu nih Ya. Tuhan berdoa Bagaimana kepada Tuhan. peristiwa? Bagaimana peristiwa? Satu. Ketika Tuhan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hal ini akan kusampaikan kepada Abraham? Itu Tuhan bertanya ke Tuhan sendiri. Itu satu. Yang kedua, Jangan kemana-mana. Bentar. Abraham itu kan manusia. Jangan lari kemana-mana. Jangan Abraham dengan Tuhan itu berbeda. Sekarang ini Tuhan, jangan ke sana. Di sini aja topiknya. Ini Tuhan Yesus yang adalah Yod He Vav He berdoa kepada kamu yang tadi ini, yang adalah Yod He Vav He. Nah, ada berapa Tuhannya nih? 1, 2. Ada tingkatan Tuhan. Begitu. sebentar dulu. Jadi menurut host, ketika aku menjelaskan Jangan ini. Tuhan bertanya dalam peristiwa Abraham, itu bukan apple to apple. Silakan. Bos, kita fokus di Getsemani, jangan lari ke situ. Abraham manusia. Abraham itu enggak apple to apple. Abraham berdoa kepada Tuhan, ya cocok. Tadi kan di sini bukan manusia. Dia hanya satu kontrak Tuhan. Nah, ayat tadi dia berdoa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhannya di sini? Oke, biar ku jelaskan. Ayat tadi Yesus Yod He Vav He berdoa kepada Yod He Vav He. Itu kan ayat yang Elang bawa. Aku masuk kepada peristiwa tentang Sodom dan Gomora. Tuhan bertanya, aku belum siap ngomong. Gimana? Kamu jelaskan kali kalau begini. RCS, kamu jelaskan dulu apa yang dimaksud. Kenapa kamu takut sih? Bukan takut. Kita Kamu yang bicara di Taman Getsemani, bukan dibicara di sana. Ini loh, itu kan manusia. Sodom dan Gomora itu kan dibinasakan adalah manusia kan. Nah, izinkan aku sampai selesai dulu ya, Sodom dan Gomora ya. Nanti kembali kemari ya. Nanti kembali kemari, oke. Iya. Dalam peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan bertanya kepada Tuhan. Aneh tidak? Silakan jawab Elang. Di mana ada Tuhan bertanya kepada Tuhan? Mana Tuhan bertanya sama Tuhan di peristiwa itu? Di Sodom Gomora itu Tuhan berkata kepada Tuhan. Di mana ayatnya coba? Di mana ayatnya? Loh, kau ketawa kan? Kamu yang bilang Tuhan bertanya kepada Tuhan. Kamu yang bilang gitu. Di mana ayatnya? Saya tidak ada bilang gitu. Di mana? Kamu yang menyimpulkan seperti itu. Mana ayatnya? Iya, kamu tidak menangkap substansi itu. Tuhan bertanya kepada Tuhan, tidak menangkap. Betul? Yang bertanya itu siapa di Sodom dan Gomora itu? Atau Elang itu seperti anak PAUD, harus tertulis literalnya. Bertanya kepada Tuhan. Aja kamu tuh. Jawab Jangan dulu. lari ke Sodom dan Gomora, saya bilang. Di sini loh, fokus di sini. Bilang kalau nggak tertulis, nggak mau dipercaya sekarang, sok bawa-bawa makna implisit gimana sih ini? Nggak konsisten ini. Fokus kemari. Yesus Tuhan berarti ada di atas atau dia ada di atas Yesus Tuhan. Sebenarnya kamu Enggak. Bentar, jawab dulu. Yesus aja berdoa kepada Tuhannya. Nah, kamu mau ngikuti yang mana? Usul. Tuhan Yesus yang ini. Aku usul. Jangan kemana-mana. Aku usul peristiwa Abraham itu, Sodom dan Gomora kita buka. Karena aku kesian. Kita bicara Yesus itu Bapa. Kenapa Anda Yesus takut only. Getsemani? Jangan ke sana RCS. Jangan ke sana. Ini bicara tentang Yesus only, hanya Yesus. Yesus yang adalah Bapa tadi kau bilang. Nah, saya bawakan. Tadi kan kamu nggak percaya. Ya Bapakku. Nah, ada Bapa. Ada Yesus. Bapa itu dipanggil kamu. Janganlah kehendakku, tetapi kehendak kamu yang terjadi. Ada kata aku dan kamu. Aku di sini Yesus. Nah, lalu itu tadi kamu bilang Tuhan. Oke, jadi Yesus ini punya Tuhan lagi, makanya dia berdoa.
Kamu mengikuti Tuhan yang mana? Tuhan yang adalah yang Tuhan kecil, baru ini Tuhan besar. Yang mana mau kamu ikuti? Ayat yang tadi kan aku bilang, jadi bagi kalian itu suatu keanehan. Jorefave berdoa kepada Jorefave. Kan itu pertanyaanku tadi kan? Kalian Ya. bilang iya. Bukan aneh Pak, dungu, Itu satu dungu. keanehan. Ya, keanehan. Ya Karena kamu kan menyangkal, Oke. kamu kan menyangkal Yesus itu bukan manusia. Dia hanya Ntar dulu. pekerjaan. Oke. Pokoknya bagi kalian Tritunggal itu adalah suatu keanehan, oke? Bukan aneh, Makanya, dungu, dungu. oke, itu adalah suatu kedunguan. Oke, nggak apa-apa. Aku lalu mencoba membuka wawasan kalian dengan peristiwa Abraham, Gini, jangan Sodom kemana-mana, dan kamu harus bebas aja gini. Nah, Yesus Tuhan punya Tuhan lagi. Ya dulu, Yesus Tuhan punya Tuhan lagi. Sehingga Yesus ini berdoa kepada Tuhannya. Betul, RCS. Buka mic-nya. RCS. Nyiung, 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 nyiung. RCS. Boleh titip satu pertanyaan kah? Berkaitan dengan Getsemani itu. Kenapa Paman RCS, kenapa Protestan itu tidak ada yang pintar, semuanya dungu, botol, bodok? Kenapa? Stunting otak semua ya. Sebentar, Paman Host, boleh titip Tio, satu gini. pertanyaan kah? Paman Host. Saya udah mau prepare Paman Galang nanti ini ya. Saya dari tadi sedikit lagi mau prepare Rosario. Saya mau nasihati aja Paman RCS. Tadi mengatakan Yesus itu datang bukan sebagai manusia, betul ya? Paman RCS ya? bukan begitu. Kenapa kalian suka memelintir jawaban Anda tadi orang? bilang begitu kan? Yesus itu bukan manusia. Oke, Yesus bukan manusia ya? Diam dulu. Yesus ini buka RCS, buka. Yesus ini Tuhan berdoa kepada Tuhannya. Jadi Yesus punya Tuhan, betul. Oh, itu Elia Miron. Punya Kamu yang ngomong. Yesus itu. Ini kamu tadi yang ngomong kok Elian. Kamu yang ngomong. Ingat, Lang, kalau jangan ketawa. kalau kayak Jangan gini, ketawa. Kamu yang ngomong. Ini. kalau gini diskusi Yesus kita adalah capek Tuhan, aku lah. punya Tuhan lagi, betul. Aku bilang tadi, jadi sama kalian orang Tritunggal itu adalah suatu keanehan Tuhan. John Tidak ada, F. Kak. berdoa kepada Itu John aneh, F. aneh. Tuhan punya Tuhan itu aneh. Ini ada berapa Tuhan? Jadi ini? aku, Bentar. jadi gini. Ini ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan di sini? udahlah Lang, udah kau Ada berapa menang. Tuhan? Kau menang. Aku cuma Kali kasih sumpah karena aku Protestan ini dungu. Ada berapa Tuhan? karena aku sayang sama kamu Elang. Kamu lari-lari ke baca sana. lagi Lang Bro. Jangan, Kita diskusi. Kita diskusi Kamu kok. baca lagi Sayang-sayangan Lapan. ini kamu nih. Bicara pasangan. peristiwa Abraham, Saya Sodom dan tunjukkan aja dulu Gomora. rasa sayang saya kepada beliau dengan membaca ayat. Bisa Paman Elang? Lalu baca lagi. Saya membaca ayat sebagai bentuk rasa sayang saya sama Paman RCS. Bisa ya Paman ya? 10 Ya detik nggak aja. bisa, aku lagi ngomong kalian tabrak. Jangan Enggak, jangan saya pakai juga- kata sayang. Kamu aku sudah tutup terpengaruh. itu. Terpengaruh kata sayang. Kok di sini nggak ada sayang-sayangan di sini? Betul, makanya saya mau bacakan supaya rasa sayang yang versi Alkitab tuh gimana? Saya bacakan. Ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 2 aja gitu. Ini beliau tadi menyangkal soal Yesus itu sebagai manusia kan. Iya, sudah jelas, itu sudah. dari Enggak usah koknya. diperdalam dulu, di situ dia udah menyangkal. Alkitab itu sudah Iya, disangkal. Sekarang kita kejar di sini aja, di sini. Di sini aja kita kejar. Nah, saya mau bacakan Sebenarnya dulu ini bahwa dia ada punya hanya konsekuensi Yesus satu orang- Tuhan atau dua Tuhan gitu aja. Gitu. Ini penting Sebenarnya loh, dia Pak. berapa Tuhan gitu. Ya, supaya Om Damai, beda Om antara Damai. roh Allah dan roh antikristus tuh gimana? Om Damai, Om Nah, Damai. saya lihat ini roh antikristus ya. Ya, oke. Masuk Om Elang tadi, biar kita dapat poinnya gitu. Karena gini ya, bida-bida oneness ini, ketika kita kita tarik ke situ lagi, dia mau mengaburkan di tema yang digambarkan Om Elang ini gitu. Nah, biar kita fokus dulu di sini gitu, baru kita Ya, apa? fokus di sini Baru aja dia dulu. pertahanan. Kemana-mana. Ya. Damai. Oke. Saya kebelet karena udah mau turun, mau prepare. Lanjut aja nggak apa-apa. Nanti di momen yang lain lah. Silakan. Oke, kamu ada berapa Tuhan? Kamu ada berapa Tuhan apa? RCS. Kamu ada berapa Tuhan?
Silakan. Yang tadi Lalang, Abraham, Sodom dan Gomora, keanehan tadi kita tuntaskan. Kita nggak bahas Sodom dan Gomora, nggak pernah kita singgung. Kamu jangan lari. Kamu yakin Kita ada berapa bahas, Tuhan? kita selesaikan tentang keanehan kalian tadi kaum Tritunggal. Kita nggak ada bahas Sodom dan Gomora. Sekarang kamu yakin Iya. ada berapa Tuhan? Jawab dulu. Yang kita bahas keanehan. Kasintiol, panggil ambulan. Kasintiol, panggil ambulan. Udah nyari-nyari. Obatnya tidak ada Paman. Kasintiol, tolong panggil ambulan 666. Jod Hefafe di bumi berseru kepada Jod Hefafe di surga, itu bukan suatu keanehan, itu tertulis gitu loh, Lang. Bentar dulu, mau dipanggil dulu. Siapa yang mau manggil ambulan ini? PT Perpuluhan, silakan panggil ambulan dulu. Oke, baik. Sementara Telepon dulu, ditelepon. Ngiung. Bukan gitu caranya. Ambulan, ada orang sakit di sini. Oke, baik, direkam ya, biar nanti apa ya. Oke. Segera datang ya. Baru buat suara ambulan. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Ambulans, ada orang sakit dari sini. Namanya Bidat Wanes. Oke, siap OTW. Ngiung. Di bawah meninggal, udah kamu dibawa dulu. Kemana-mana kamu nggak. Ya, kamu meninggal dulu, kamu di situ di bawah.